Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Saudaraku, semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Jika dicermati belakangan ini, khususnya di negeri kita, ada upaya pengistilahan yang telah mengalami distorsi luar biasa, yang dimana istilah ini didistorsi maknanya menjadi tidak jelas, kabur, dan bahkan penuh syubhat. Istilah yang telah mengalami pendistorsian besar-besaran itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kadang sering disingkat menjadi Aswaja. Yang kita dapati belakangan ini ada pengesanan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seakan-akan trademark dari organisasi Islam tertentu. Tak cukup di situ, cirinya juga dikerdilkan sedemikian rupa, yakni jika mau mengamalkan berbagai amalan ritual yang menjadi khas mereka, yang kalau diteliti ternyata yang dicontohkan itu justru banyak yang bentuknya kebid'ahan, bahkan sebagiannya mengarah pada kesyirikan. Tapi terkadang oleh mereka dianggap ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak cukup di situ, untuk makin memperparah pendistorsian makna Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka justru bagi mereka setiap yang tak sependapat dengan amalan mereka akan dicap dengan kesan yang membuat orang awam takut, yakni misal dengan istilah Wahabi dan yang semakna dengannya. Tentu saja hal ini sangat berbahaya. Maka untuk menjelaskan apa, siapa, dan bagaimana yang sebenarnya dari hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Al-Aswaja itu, berdasarkan hadis sahih dan juga penjelasan dari ulama dari zaman ke zaman, sengaja dalam kajian kali ini ana mengangkat tema yang ana beri judul meluruskan pendistorsian makna Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Agar materi ini bisa dipahami lebih utuh, sengaja ana akan membaginya menjadi 4 pokok bahasan utama, yakni pertama, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja itu bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dibuat oleh orang belakangan, bahkan hanya jadi trademark dan hak cipta sekelompok kaum saja. Apa begitu? Yang kedua, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa dikenali dengan menghubungkan atau diikat dengan tempat tertentu, fisik tertentu, atau organisasi Islam tertentu yang tidak berada dalam organisasi tersebut, misalnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu yang kedua. Yang ketiga, masuk dalam bahasan inti, apa sebenarnya makna Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ditinjau dari sisi bahasa maupun istilah, dan bagaimana perkataan para ulama terkait ini.
Ini bahasan yang paling urgen agar kita dalam bahasa sekarangnya tidak dikadali lagi oleh mereka yang suka melakukan distorsi dalam menjelaskan makna Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita paham dengan sebenar-benarnya apa itu ahlu, apa itu sunnah, apa itu jamaah, baik dari sisi bahasa maupun dari sisi istilah. Dan terakhir, pembahasan keempat termasuk materi yang sangat penting yang harus diketahui, karena ini juga termasuk banyak pendistorsian. Apakah makna jamaah dalam terminologi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu maknanya banyaknya pengikut suatu kelompok? Jadi karena merasa banyak pengikutnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena jamaah ditafsirkan sebagai banyaknya orang yang mengikuti. Apakah hal ini benar? Inilah 4 bahasan utama yang insya Allah akan ana jadikan dalam kajian kali ini. Ikhwan azan ya Allah wa iyyakum. Sebelum memasuki 4 pembahasan utama tadi, sebagai pengantar maka perlu ana sampaikan beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan. Saudaraku, dari dulu pendistorsian istilah yang terkait dengan bahasa syariat yang dipenuhi dengan pembelokan makna, pengaburan, dan subhat sudah dijadikan senjata utama oleh semua yang menyimpang dari kebenaran. Bahkan kaum musyrikin, termasuk mereka yang suka membuat istilah yang tidak sesuai dengan kenyataan. Salah satu contoh yang bisa kita ungkap berdasarkan apa yang Allah firmankan dalam surah An-Najm ayat 23. Di surat ini Allah menceritakan orang musyrik memiliki sesembahan lain selain Allah, yang anehnya mereka beri nama dengan nama-nama yang seakan mendekati nama syariat, yaitu yang diungkap dalam Quran dan kita mungkin sudah sama-sama kenal, ya, dijelaskan dalam kitab tafsir, Latta, Uzza, dan Manata. Latta, Uzza, dan Manata ini sebetulnya nama-nama yang dibuat oleh mereka sendiri untuk menandingi nama-nama yang asli. Latta dari kata al-ilah, Uzza dari kata al-aziz, Manata dari kata al-manan. Tapi orang-orang musyrik sengaja mengubah-ubah dengan melakukan pendekatan, namanya diserempet-serempetin ke syariat, padahal itu tak sesuai dengan hakikat, bahkan itu nama yang dikarang-karang oleh mereka. Lalu dinisbahkan seakan-akan nama ini nama yang hak, istilah yang benar. Makanya Allah menolak apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu dalam surat An-Najm ayat 23. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Kata Allah, itu tidak lain melainkan nama yang hanya dikarang-karang oleh kalian dan bapak-bapak moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan dalil tentang itu. Ila akhir ayat. Dari ayat ini kita tahu salah satu senjata orang musyrik adalah melakukan distorsi terhadap istilah-istilah yang bisa menyeret kepada orang awam sehingga mereka salah dalam memahami tauhid. Dan ini juga dilakukan orang musyrik zaman dulu. Ya, lalu Allah bantah, ini nama yang dikarang-karang. Tidak sesuai. Allah nggak pernah turunkan dalil. Tak cukup di situ. Ya, dan hari ini juga penamaan hal-hal yang syirik, sebelum ana tambahkan, dengan mulai dikaburkan maknanya.
sehingga nanti barang yang syirik pun tidak lagi terkesan musyrik. Sudah bisa kita rasakan di zaman kita. Dukun diistilahkan sebagai pakar supranatural, ahli kebatinan, pemilik indera keenam, pakar pengobatan alternatif, dan sebagainya. Barangnya dukun-dukun juga. Istilahnya dibikin subhat. Padahal kahin, dukun, pakar supranatural lah. Yang semakin mengacaukan sehingga orang awam semakin tak jelas betapa bahayanya kesyirikan, wabil khusus perdukunan. Karena istilah-istilahnya sudah dibikin dengan nama-nama lain yang akhirnya mengacaukan. Dan itu bisa kita rasakan belakangan ini semakin dahsyat. Tak cukup di situ. Minta-minta kepada orang yang telah mati disebut sebagai tabarruk, tawassul, dan semangatnya. Allahul Musta'an. Tak cukup di situ, bahkan dengan bahasa yang lebih tegas, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kemungkinan bahaya pendistorsian istilah ini dengan nas yang lebih jelas, di mana beliau mengatakan inna awwala ma yukfa'u kama yukfa'ul ina yaknil khamr. Maknanya mula-mula yang menyimpangkan Islam dari tujuan sebenarnya adalah minuman yang dipaksakan. Minuman yang dipaksakan itu khamr. Ini oleh Nabi dikatakan yang akan menyimpangkan mula-mula pertama ini. Lalu ditanya oleh sahabatnya, fa kaifa ya Rasulullah wa qad bayyana Allah fiha ma bayyan. Bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasul? Padahal kan Allah sudah menjelaskan arak itu haram, khamr itu haram. Kok akan ada satu penyimpangan dari sisi apa? Maka Nabi mengatakan yusammunaha bi ghairi ismiha, di mana mereka akan memberi nama pada minuman memabukkan itu dengan nama lain yang kesannya jadi itu bukan arak. Fayastahillunaha, lalu mereka akan menghalalkannya. Hadis ini riwayat Tirmidzi juz 2 halaman 114, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah dalam As-Shahihah nomor hadis 89. Maka dalam hadis lain dikatakan la yashrabanna nasun min ummati, kelak akan muncul di kalangan umatku sekelompok manusia yang mereka itu akan minum khamr, al-khamra yusammunaha bi ghairi ismiha. Mereka tapi akan menyebut nama khamr itu dengan nama lain supaya kesannya ini bukan arak, kasih nama lain. Itu sudah diingatkan oleh Nabi kita dalam hadis riwayat Abu Dawud 3688 tadi yang Anda bacakan. Ya, Ahmad 22.900 dan lain-lain, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibnu Majah 4020. Makanya hari ini kita dapatkan, kalau kita ingatkan ini arak haram, alkohol, dijawab ini bukan arak, ini suplemen kesehatan. Ini kan cuma anggur cap orang tua. Dinamain lagi kira-kira namanya indah, whisky, tequila, dan sebagainya. Padahal intinya arak juga. Dari sini benar tadi yang dikatakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan ada perusakan Islam itu diawali dari hal-hal yang semacam ini. Dari faedah yang kita ambil, pengaburan istilah
yang haram supaya halal kasih nama lain. Makanya alhamdulillah kita para ulama membentengi kita yang pada prinsipnya lihat hakikat dan jangan tertipu dengan nama. Hakikat. Saya contohkan, babi. Kalaupun orang hari ini kita sepakat ngomong, babi kan dijelaskan dalam Al-Quran jelas haram nih. Yuk mulai hari ini kita ganti babi, diganti namanya jadi ayam. Tapi tetap babi juga. Jadilah dia tetap, walau namanya diganti babi ini jadi ayam, kalau hakikatnya babi, nama tidak merubah. Nama tidak akan merubah hakikat. Jadi walau babi orang pengen saking menghalalkan, sudahlah karena di Quran babi mah haram. Ya, jadi bagaimana kalau ini barangnya mah tetap babi tapi jangan kita namakan lagi. Orang lalu bersepakat mengganti nama babi jadi ayam, tapi barangnya ayam babi-babi juga, ya tetap haram. Sebab nama tidak merubah hakikat. Makanya sampai ada semacam pameo terkait dengan ini. Lebih baik minyak samin cap babi daripada minyak babi cap unta, katanya. Ya, minyak samin cap babi, walaupun capnya dicap babi, isinya minyak samin. Daripada nama dia ini ngomong cap minyaknya isinya sebutnya minyak babi, dia ngomongnya ya ini cap unta. Misalkan ya, walau minyak babi dinamakan cap unta, kalau minyaknya minyak babi haram, tidak merubah. Sebaliknya walaupun ini ya cap babi tapi isinya minyak samin, asli minyak samin, ya tetap halal. Tentu kalau utama minyak samin cap unta, tentu ini yang paling ideal. Demikian pula terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang bisa saja siapapun teriak kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama, sebutan itu sebutan yang asalnya benar seperti yang nanti Ana sampaikan. Tapi yang lebih penting hakikat. Apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mereka yang suka datang ke kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap soleh, lalu melakukan cium kuburan, menganggap wali ini masih mampu mengetahui apa yang dilakukan oleh orang yang hidup, masih mempercayai benda-benda tertentu sebagai benda-benda yang memiliki magic seperti keris dan sebagainya? Apakah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Walau teriak mulutnya sampai sobek, penamaan yang tidak sesuai dengan hakikat adalah dusta. Makanya di sini perlu kita ketahui apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini makanya yang akan Ana bahas dalam kajian kali ini. Jadi di kajian ini Ana akan ulas siapa sebetulnya atau apa sebetulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah ini nama yang baru muncul belakangan ataukah ini bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, atau jangan-jangan nanti kita menyangka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini misalkan didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari atau Ahmad Dahlan atau Ahmad Syurkati atau Ahmad Hasan dan ulama-ulama lainnya rahimahumullah alaihim ajmain. Atau nanti kita menganggap ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ini didirikan oleh Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin dan ulama lainnya rahimahumullah alaihim ajmain. Jangan sampai kita dalam perkara yang sangat mendasar ini saja tidak tahu. Nah, maka sekarang kita langsung masuk bahasan pertama, yaitu bahasan inti dalam kajian kali ini, yaitu
Apakah istilah aswaja itu dari Nabi atau baru zaman belakangan ini istilah aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah itu muncul? Jawabannya, ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, ahlus sunnah wal jamaah, maka pada dasarnya istilah ini berporos pada dua kata kunci, sunnah dan jamaah. Sunnah dan jamaah ini perlu kita pahami. Nah, perintah mengikuti dua perkara ini, sunnah dan jamaah, yang kemudian istilah ini untuk pengikutnya disebut ahlus sunnah wal jamaah, bukan baru muncul belakangan, bahkan sudah dari dulu sudah disampaikan masalah ini berulang kali oleh lisan Nabi kita yang mulia. Anak akan berikan contoh. Beliau pernah bersabda, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi kita, wahai sahabatku, kelak setelah aku wafat, kalian nanti akan menjumpai perselisihan yang sangat banyak. Akan banyak perbedaan pendapat, akan muncul banyak. Maka apa yang harus dilakukan pada saat itu? Nabi kita mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha. Beliau mengatakan, wajib pada saat itu kalian semua berpegang pada bisunnati, sunnahku, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin secara khusus, dan sunnah para sahabat secara umum. Saat itu pegang. Ini hadis riwayat Abu Dawud 4607, Tirmidzi 4676, dan lain-lain. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah nomor hadis 165. Dan di sini kita tahu istilah sunnah, agar berpegang pada sunnah yang kemudian disebut ahlus sunnah, pengikutnya disebut bukan istilah baru, sudah diperintah Nabi dari awal, yaitu saat kalian nanti berselisih, wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah sunnah tadi. Yang kedua, anak akan bahas lebih singkat, yaitu al-jamaah. Tadi istilah sunnah sudah jelas, nasnya ada. Kalau istilah jamaah dari mana? Apa ini cuma sekedar ijtihad ulama, ataukah sumbernya juga dari Nabi, atau mungkin dari Al-Quran? Maka jawabannya, bahkan ini ditetapkan dalam kitab dan sunnah istilah jamaah ini. Pertama, surah Ali Imran ayat 103. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah Anda semua dengan dua perkara. Di ayat ini Allah menyebut dua perkara. Apa? Pertama, hablullah, tali Allah. Apa itu tali Allah? Maka disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, wa dzakaru bi asamidihi aqwalan ukhra salaf. Para ulama salaf menafsirkan makna tali Allah adalah Al-Quran, Al-Ikhlas, Wahdah lillahi wahdah wal Islam. Berpegang teguh kalian pada Al-Quran, berpegang teguh kalian pada tauhid, pada Islam. Makna ini sama, Islam secara prinsip sama. Berpegang teguhlah kalian pada agama ini, pada Islam, pada tauhid. Ini hablullah, itu yang dimaksud itu. Jadi berpegang teguh. Berpegang teguhnya dengan apa? Apa yang kita jadikan rujukan? Maka pertama, bihablillah, hablullah, tali Allah. Tali Allah itu adalah at-tauhid wal Islam. Seperti itu disebut dalam
tafsir, Ibnu Jarir, Ibnu Kathir, dan hampir semua kitab tafsir menyebutkan makna ini. Ya. Yang kedua, al-jamaah, jami'an. Apa itu jami'an? Di dalam kitab tafsir Ibnu Jarir dikatakan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat menafsirkan apa itu ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an, maka Ibnu Mas'ud, seorang sahabat senior, menafsirkannya al-jamaah. Jami'an itu al-jamaah. Berarti ada dua pegangan utama kita agar kita ini tetap ada dalam ikatan iman yang benar. Satu, hablullah, yaitu at-tauhid al-Islam. Yang kedua, jami'an al-jamaah. Apa itu al-jamaah spesifiknya? Dan nanti akan ada bahasanya tersendiri. Yang jelas ini, istilah ini ada dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jami'an huwa al-jamaah. Dan itu juga disebut oleh Nabi. Istilah jamaah itu dalam hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaut dalam Takhrijul Musnad 12479. Saat Nabi mengatakan umatku ini akan pecah menjadi 72 golongan, dalam satu riwayat 73 golongan, semuanya celaka. Wa inna ummati sataftariqu ala thintain wa sab'ina firqah. Umatku pecah menjadi 72 sekte. Dalam satu riwayat 73 sekte. Semuanya masuk neraka. Dan yang selamat cuma satu. Hanya satu. Wa takhrusu firqah. Yang selamat cuma satu kelompok, kata Nabi. Dari 73 kelompok yang menisbahkan pada Islam. Pada saat itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man tilkal firqah?" Siapa satu kelompok yang selamat ini? Maka beliau menjawab, al-jamaah, 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 kata Nabi. Ini menunjukkan istilah jamaah juga bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cuma di hadis ini, ada lagi di dalam hadis lain riwayat Tirmidzi yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Tirmidzi 2165. Alaikum bil jamaah. Kata Nabi, wajib bagi kalian berpegang teguh pada al-jamaah. Ini juga menunjukkan istilah al-jamaah. Ya, di samping Al-Quran memberitakan kita berpegang teguh pada hablullah, tauhid Islam, juga jami'an al-jamaah. Di hadis ini juga tegas, alaikum bil jamaah. Ya, dan hadis lain tadi. Dan ini juga sudah diungkap oleh para bahkan sahabat yang lainnya. Juga ulama-ulama dulu. Contoh, Ibnu Abbas diberitakan radhiyallahu anhu sewaktu menafsirkan surah Ali Imran ayat 150 ayat 106, di mana Allah di ayat ini menceritakan tentang keadaan manusia di padang mahsyar. Ada yang yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nanti di padang mahsyar itu ada orang yang wajah mereka itu putih berseri dan ada yang wajahnya menghitam. Saat menafsirkan ayat ini diberitakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, wa ammal ladzina byaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang akan Allah jadikan wajahnya putih bersih bercahaya di ayat ini, fa ahlus sunnah wal jamaah, mereka ahlus sunnah wal jamaah. Wa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, sementara orang-orang yang akan Allah hitamkan wajahnya, wa ahlul bid'ah wad dhalal, mereka ini adalah ahlul bid'ah dan para penyeru kesesatan. Lihat dalam Syarah Ushulul I'tiqad karya Al-Lalika'i juz 1 halaman 54. Jadi istilah ini dari riwayat ini yang disandarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kita tahu bahwa istilah ahli sunnah wal jamaah
bukan istilah yang baru. Lalu mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang tabi'in, pakar tafsir yang sangat terkenal, dan beliau adalah sahabat Ibnu Abbas, wafat tahun 95 Hijriah. Coba lihat tahunnya. Wafatnya 95 Hijriah, masih di awal-awal Islam. Ya, di awal-awal hijrah bahkan. Ya. Beliau pernah berkata terkait dengan penafsiran surat Toha ayat 82. Ya. Beliau Toha ayat 82 itu, dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Ketika menceritakan ayat ini, orang yang beriman tetap di jalan yang benar, maka Sa'id bin Jubair rahimahullah mengatakan luzumus sunnah wal jamaah, yaitu Anda berada komitmen di landasan sunnah wal jamaah. Lihat tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 162. Berarti istilah ini juga ahlus sunnah wal jamaah sudah dikenal dari awal. Sufyan Ats-Tsauri sekarang rahimahullah, seorang tabi'ut tabi'in, pakar hadis, juga pakar fikih, yang saking ahlinya dalam bidang hadis, terutama sampai dijuluki Amirul Mukminin fil hadis. Beliau seorang tabi'ut tabi'in yang wafat tahun 161 Hijriah. Masih juga di masa-masa dekat dengan masa awal Islam. Beliau pernah berkata, "Idza balaghaka an rajulin bil masyriqi shahib sunnah." Ya. Jika Anda sampai kepada Anda berita ada seseorang yang dia ini adalah seorang pengikut sunnah, tak peduli di timur maupun dia berada di barat, maka fab'ats ilaihima bisalam, sampaikan salam kepadanya dimanapun. Lalu beliau mengatakan, ma'akola ahlas sunnah wal jamaah. Sungguh betapa semakin sedikitnya ahli sunnah wal jamaah saat itu. Lihat syarah usulul i'tiqad karya Al-Lalikai juz 1 halaman 64. Jadi istilah ahli sunnah wal jamaah juga sudah disampaikan oleh ulama kita. Sufyan Ats-Tsauri, Sa'id bin Jubair, dan seterusnya. Bahkan awalnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah, alaikum bis sunnah. Sunnah jamaah, yang kemudian istilah ini digabungkan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, atas dasar ini sekarang kita tahu, jangan lagi kita mau dikadalin, ada kesan seakan-akan ahlus sunnah wal jamaah ini baru diciptakan oleh orang belakangan, sosok ulama tertentu, dan seakan-akan baru muncul di negeri ini istilah ahlus sunnah wal jamaah. Ini tidak benar, karena ahlus sunnah wal jamaah itu adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita SAW, bukan Islam Sufi, bukan Jabariyah, bukan Qadariyah, bukan Syiah, bukan Khawarij, bukan yang lain-lainnya, tapi Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah ahlus sunnah wal jamaah. Awas, supaya kita paham. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah saat bicara tentang kapan ahlus sunnah wal jamaah itu muncul, sebagaimana ini terangkum dalam Minhajus Sunnah juz 2 halaman 601, beliau mengatakan, wa madhab ahlus sunnah madhab qadim ma'ruf. Madhab ahlus sunnah wal jamaah ini madhab terdahulu yang sudah dikenal. Kapan? Qabla ayyakhluqallah ta'ala, di mana madhab ini telah ada jauh sebelum Allah menciptakan Abu Hanifah wa Malikan wa Syafi'i wa Ahmad rahimahumullah alaihi. Sebelum ada
Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sudah ada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi zaman-zaman sekarang. Ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalkan, ya Ahmad Dahlan, Ahmad Surqati, Ahmad Hasan dan lain-lain rahimahullah alaihim. Ya, sudah ada, dulu sudah ada. Mengapa? Fa innahu madhab as-sahabah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu madhabnya para sahabat alladzina talaqqauhu, di mana para sahabat mengambil manhaj ini, Ahlussunnah wal Jamaah ini, an-nabiyihim, dari nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudaraku, jadi sekarang kita jelas, jangan lagi kita mau semacam jadi kayak ada kesan Ahlussunnah wal Jamaah ini trademark, ya baru belakangan organisasi, nggak ada urusan sama sekali. Ini mazhabnya para sahabat ridwanullah yang mereka menerimanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita dikerdilkan, jangan kita dibonsai, sehingga kita seakan-akan kalau bicara Ahlussunnah wal Jamaah hanya mereka yang punya hak lagi. Ini pembodohan. Jangan tertipu. Jika sudah dikenali, masuk pembahasan kedua. Apakah Ahlussunnah wal Jamaah itu hanya dikenali dengan menghubungkan tempat tertentu, fisik tertentu, organisasi tertentu yang dianut dan yang semacamnya? Maka ulama mengatakan fa Ahlussunnah wal Jamaah ghairu mahsurin fi makanin aw zaman. Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak dibatasi tempat maupun zaman. Enggak ada. Jadi Ahlussunnah itu mau Anda keriting, mau Anda kepalanya botak, mau Anda bajunya bagaimana yang selama tidak menyimpang tentunya, ya, mau Anda tubuhnya pendek, mau Anda tubuhnya jangkung, mau Anda hidungnya pesek, mau Anda hidungnya mancung, mau Anda tinggal dimanapun, selama Anda mengikuti pemahamannya para sahabat, Anda adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Selama kita mengikuti pemahaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti jejak mereka, Anda ditinggal dimanapun, Anda kulitnya mau hitam mau putih, Anda rambutnya mau keriting mau botak, sabodo. Ya, karena Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada urusan dengan itu. Apalagi sekedar organisasi. Bahkan ketika organisasi ini dijadikan sebagai alat untuk cuci otak dan menganggap hanya ini satu-satunya manifestasi Ahlussunnah wal Jamaah hanya di organisasi tertentu, ini hizbiyah yang sangat berbahaya. Anda jangan tertipu. Bahaya. Wallahi. Ini penanaman fanatisme beracun. Kalau menganggap seakan-akan hanya satu-satunya representasi dari aswaja Ahlussunnah wal Jamaah itu misalkan organisasi anu, tidak benar. Bahkan ini bisa jadi hizbiyah yang sangat membinasakan, bahaya. Karena Ahlussunnah wal Jamaah tidak sekerdil itu. Tidak sekerdil itu Ahlussunnah wal Jamaah yang dibawa Nabi kita, ya Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi ya, jangan kita mau dibodohi, dikerdilkan istilahnya, dibonsai, seakan-akan aswaja akhirnya tadi kayak katak dalam tempurung, di situ-situ aja. Allahul musta'an. Ini sangat berbahaya. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Karena itu, saat mendefinisikan Ahlussunnah wal Jamaah, Ibnu Katsir mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah al-mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka yang dikenal berpegang teguh pada Al-Quran, sunnah Rasul, wa bima kana alaihi sadril awal, dan yang mengikuti generasi awal, yaitu yang mengikuti generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in.
minas sahabah wa tabi'in wa a'immatil muslimin. Ya, dan juga mengikuti para imam kaum muslimin yang mengikuti jejak mereka. Fi qadimi dahar wa hadithi. Baik itu terdahulu maupun sampai sekarang, sampai nanti. Pokoknya siapapun yang dikenal ikut akidah sahabat. Ya, akhlaknya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti jejak mereka. Dimanapun Anda berada, di zaman apapun, sampai kiamat, Anda adalah ahli sunnah wal jamaah. Tidak dibatasi oleh batasan wilayah, negeri, bentuk fisik, tinggi, pendek, mancung, pesek, nggak ada urusan. Apalagi organisasi, nggak ada total. Ini sudah dikatakan oleh para ulama kita tadi. Dikatakan Ibnu Katsir rahimahullah, juz 3 halaman 434. Juga lihat fatwa senada dari Ibnu Taimiyah rahimahullah yang senada dengan ucapan Ibnu Katsir rahimahullah tadi dalam Majmu'u Fatawa juz 3 halaman 375. Jika telah dipahami, sekarang masuk kita pembahasan yang paling penting, yang ketiga. Ini pembahasan yang sangat penting juga. Ustaz, sebetulnya apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sunnah itu apa? Jamaah itu apa? Nah ini sebab banyak di antara kita ngaji sudah lama tapi tidak paham apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini satu tragedi. Bagaimana ngaji lama tapi tidak paham itu apa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya anak kasih tahu dulu, sebetulnya nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nama yang senada dengan nama-nama syar'i yang lain, seperti Al-Ghuraba, Al-Firqatun Najiyah, As-Sawadul A'zam. Ini sama, salaf sama. Nah, tapi karena hari ini Anda mau fokus dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka di sini Anda ingin tuntaskan tentang apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di Indonesia khususnya istilah ini lebih familiar di kalangan orang. Kita mesti tahu. Jadi jangan dikatakan, oh Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu kita mengumumkan, oh yang penganut organisasi itu enggak ada urusan. Bisa saja penganut organisasi jadi ahli bid'ah. Mungkin, sangat mungkin. Jadi tidak mesti orang disebut ahli sunnah wal jamaah itu kalau ikut organisasi tertentu gak ada urusan. Bahkan terkadang berapa banyak yang ikut organisasi terjebak dalam fanatisme hizbiyah yang sempit yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka jadilah dia ahlul hizbi. Bahaya itu. Jadi makanya mesti kita tahu apa sih ahli sunnah. Sunnah itu apa? Jamaah itu apa? Kalau mau disebut rinci, ahlu sunnah wal jamaah ini ada 3 kata. Ahlu sunnah jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu secara bahasa maknanya pengikut satu pemahaman, namanya ahl. Sebetulnya banyak ya, keluarga disebut ahl. Tapi dalam kaitan rentetan yang kaitan dengan pembahasan ini, ahl itu pengikut suatu pemahaman. Jadi ketika Anda disebut ahlu, Anda pengikut sesuatu. Pengikut apa? Ahlu itu pengikut. Masalahnya pengikut apa? Ini kan belum selesai. Maka masuk kedua, sunnah. Apa itu sunnah? Kebanyakan kita masalahnya kalau tidak paham masalah ini, ikhwan, tadi bisa dikadalin. Mereka menganggap kita, wah antum ngaji nggak paham itu, ya. Disangkanya cuma mereka yang bisa. Jadi kita mesti dulu paham apa itu sunnah. Dikatakan sunnah ini dari kata mustaqohnya, pecahannya dari kata sunnah yasinnu wa yasunnu sunnan fahuwa masnun. Apa maksudnya? As-sirah wa tariqah hasanatan kanat an qabihah. Sunnah itu metode atau jalan. Jalan itu ada 2, jalan yang baik dan jalan yang buruk. Semuanya kalau secara bahasa, ini pentingnya kita membedakan dulu. Apa secara bahasa, apa secara istilah. Kalau nggak paham perbedaan mana makna bahasa, mana makna istilah, sering nanti dari cekaya jaka sembung bawa golok. Ketika kita ngomong bid'ah, yang kita maksud bid'ah istilah, dianya maknanya bid'ah bahasa. HP bid'ah,
Facebook bid'ah. Ini jangan membawa golok, akibatnya nggak paham pengertian sunnah itu apa secara lughatan, secara istilahan. Padahal kita ini lebih spesifik. Mereka ada ngaku paling ahli jago bahasa, tapi tiba-tiba di sini pura-pura bego, atau mudah-mudahan nggak bego beneran. Jadi sunnah secara bahasa itu as-sirah wa tariqah, jalan yang ditempuh, ya, itu secara bahasa. Tentu bukan, ini bisa lihat ya di Al-Mu'jamul Wasit juz 1 halaman 456, Lisanul Arab juz 13 halaman 225 dan seterusnya. Tapi dalam bahasan-bahasan biasanya bukan penggunaan bahasa yang kita jelaskan, tapi istilah. Apa itu istilah? Makna istilahi dari sunnah itu apa? Maka istilah sunnah sendiri dari istilah, makna sunnah dari istilah, ulama juga meninjaunya bisa dari beberapa sisi. Kalau menurut kalangan ahli fikih, sunnah itu al-mustahab wal mandub. Kalau di sisi ahli fikih, definisi sunnah itu mustahab, mandub. Pengertiannya apa? Kadang dikatakan wal nafilah, muqabalah al-faridah. Nafilah, nama lainnya sunnah itu sunnah, mandub, nafilah. Lawannya dari fardu. Kata ini kalau menurut ilmu ahli fikih. Yang definisinya, kalau yang sering kita dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak sampai berdosa, itu sunnah. Contohnya di sini dikatakan faqaulul fuqaha, seperti perkataan para ahli fikih, as-siwaku sunnah bil ijma'. Siwak, sikat gigi itu adalah hukumnya sunnah. Maksudnya jika Anda kerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan pun tidak sampai dosa. Ini ijma' ulama. Maksudnya mustahab, disukai katanya. Jadi pengertian sunnah secara istilah, kalau menurut kalangan ahli fikih tadi, yaitu al-mustahab, mandub, nafilah. Lawannya dari fardu. Tentu dalam bahasan kita kali ini bukan ini yang jadi prioritas makna ahlus sunnah wal jamaah. Bukan ini prioritasnya. Ya, lalu kalau menurut ahli hadis beda lagi. Sunnah itu, ya, yang kita sekarang menyebutnya kadang hadis. Ya, apa definisinya? Ma'udid ila Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw takririn. Setiap sesuatu yang disandarkan ke Nabi, baik ucapan, perbuatan, atau takrirnya, au sifatin khulqiyah au khalqiyah, atau perbuatan Nabi, ya, sehari-hari, tabiat beliau, itu semua yang disandarkan ke Nabi, mau omongannya, mau tindak tanduk Nabi, yang kita sekarang menyebutnya kadang hadis, sunnah. Ini kalau pengertiannya menurut kalangan ahli hadis. Kalau ahli fikih tadi definisi sunnah, tadi lawannya fardu, sunnah. Kalau menurut ahli fikih hadis, ya, hadis atau sunnah itu apapun yang Anda sandarkan ke Nabi SAW, sunnah. Ya, ini. Kalau menurut ahli akidah beda lagi. Was sunnah fi kutubil aqaid takni bimaknal akidah. Kalau menurut dalam kita ahli tauhid, sunnah itu maksudnya akidah. Jadi sunnah itu bukan lawannya fardu, ya, seperti pengertian ahli fikih. Bukan pula seperti pengertian ahli hadis yang disandarkan ke Nabi dari ucapan dan sebagainya. Tapi sunnah itu akidah. Makanya ada banyak kitab isinya pokok-pokok akidah disebutnya kitab sunnah, padahal isinya prinsip-prinsip akidah. Contoh, kitab sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, judulnya Kitab Sunnah. Dalamnya berisi pokok akidah. Akidah itu disebut sunnah. Juga ada kitab As-Sunnah karya Imam Al-Barbahari, namanya Kitab Sunnah juga, Al-Barbahari. Padahal ini isinya akidah. Disebutnya Kitabus Sunnah li Al-Barbahari. Juga kitab sunnah karya Al-Baghawi,
kitab sunnah karya Al-Khallal rahimahumullah ajmain. Tak sedikit ulama-ulama salaf yang menyebut kitab-kitab yang mereka susun berisi tentang akidah, mereka menyebutnya dengan kitab sunnah. Jadi kalau di sisi ahli akidah, sunnah itu huwal akidah. Ini supaya kita paham dulu, Pak. Ada lagi yang menyebut sunnah. Ini seperti yang kalau kita sering baca dalam kitab-kitab berisikan sunnah dan bid'ah. Sunnah itu adalah lawannya bid'ah. Ya, lawannya bid'ah. Sunnah. Ya. Di sini sebagai contoh ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Allah dikami dalam Ushul I'tiqad juz 1 halaman 55, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ibnu Mas'ud mengatakan, al-qasdu fi sunnah, sederhana dalam sunnah, khairun minal ijtihadi, jauh lebih baik daripada Anda berlebih-lebihan bersemangat fil bid'ah. Tapi perkaranya yang Anda lakukan bid'ah. Sunnah walaupun sedikit dibanding bid'ah walau banyak, Anda jauh lebih baik mengamalkan sunnah yang sedikit. Di sini ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebut ya sunnah sebagai lawan dari bid'ah. Makanya terkadang sunnah maksudnya lawannya bid'ah, disebut sunnah juga. Ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum. Lantas mana sunnah yang lebih dekat maknanya? Kan ini ada pengertian tadi dari sisi fikih, dari sisi ahli akidah, dari sisi yang tadi kita sebut 4. Itu baru sebagian, adalah yang lainnya. Maka kalau menurut Ibnu Rajab, kalau disebut ahlus sunnah wal jamaah, sekarang kan itu masalahnya ahlus sunnah nih. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu sunnah yang mana pengertiannya? Sunnah menurut fikih ahli fikih, sunnah menurut ahli hadis, sunnah menurut ahli akidah, seperti yang tadi Ana sampaikan, atau bagaimana? Maka Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, wa katsirun minal ulama'il mutaakhirin, adapun ulama-ulama belakangan, ulama-ulama sekarang ini, maka ya khusus sunnah bima yata'allaq bil i'tiqad, mereka mengkhususkan pengertian ahlus sunnah wal jamaah itu dengan serangkaian akidah-akidah. Li'annaha, dikarenakan akidah ini sumbernya agama. Ya, ini kata Ibnu Rajab rahimahullah, Jami'ul Ulum wal Hikam juz 2 halaman 120. Jadi kalau ulama kita sekarang kalau disebut yuk kita ikuti ahlus sunnah wal jamaah, maksudnya prioritasnya akidahnya. Itu dalam definisi ulama belakangan lebih banyak seperti itu, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan ini memang makna ini pada dasarnya dekat pada kebenaran. Dari kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salafis Shalih halaman 23 juga di situ ada penjelasan. Setelah menjelaskan apa makna sunnah jamaah, maka dikatakan yang kami pilih definisi yang paling masyhur di kalangan ulama akidah. Sunnah adalah petunjuk yang berasal dari Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabatnya, baik berupa ilmu, keyakinan, perkataan, perbuatan, dan sebagainya. Sunnah juga lawan dari bid'ah katanya. Jadi kalau kita menyatakan kita ahlus sunnah wal jamaah, pada dasarnya kita mengikuti sunnahnya Nabi, sunnahnya para sahabat, dan kita tidak berada di dalam barisan ahlul bid'ah. Seperti itu, dengan merangkum banyak definisi tadi. Jika sudah dipahami, sekarang kita masuk al-jamaah. Jadi sekarang kita sudah kan ini ada 3 nih. Ahlu sudah, sunnah sudah paham. Ya sunnah, ya sudah paham sekarang. Ya jamaah itu apa? Ikhwan, jamaah ini secara bahasa adalah wahu minal ijtima'i wa huwa diddut tafarruq wa diddul furqah.
Jamaah dari kata jam'u atau al-ijtima, persatuan, persekutuan, perhimpunan. Lawannya dari taparuk, perpecahan. Lawannya dari perpecahan, lawannya firqah. Maka dia jamaah. Ini secara bahasa. Ya, singkat saja kalau secara bahasa. Kita masuk yang penting tadi, itu tadi bisa dilihat secara bahasa dalam Al-Mu'jamul Wasit, ya, juz 1 halaman 135. Lalu kalau jamaah secara istilah itu apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah ini apa? Apakah banyaknya orang? Ini yang penting. Juga kita wajib pahami ini. Maka ikhwan azani Allah wa iyyakum, ada banyak definisi jamaah secara istilah yang disampaikan oleh para ulama. Tapi anak ambil yang paling mewakili saja. Sebab ini bukan bertentangan, saling melengkapi saja. Jadi pengertian jamaah ini ada macam-macam yang disampaikan oleh para ulama dengan dalil-dalil yang sahih. Ya, yang ini saling mendukung, bukan ini ada perbedaan, bukan sepertinya. Bisa bermakna A, bisa bermakna B, makna jamaah ini. Yang paling terkenal saja. Pertama, jamaah itu adalah para sahabat Nabi dan juga yang mengikuti jejak para sahabat. Itu disebut jamaah. Itu al-jamaah. Mana dalilnya? Dalilnya pada hadis riwayat Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Tirmidzi 2641. Ketika Nabi kita mengatakan umat ini akan pecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa millatan wahidatan, semuanya masuk neraka dan hanya satu kelompok yang selamat. Maka Nabi ditanya, siapa satu kelompok yang selamat itu? Nabi menjawab, al-jamaah. Dalam riwayat lain ternyata ada penjelasan. Jamaah itu adalah ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Ini hadis sahih. Jadi satu redaksi Nabi mengatakan yang selamat al-jamaah. Di satu riwayat lagi dikatakan apa itu jamaah? Nabi langsung menjelaskannya, al-jamaah itu ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Siapapun yang mengikuti jejak langkahku dan jejak langkah para sahabatku, itulah al-jamaah. Ini jelas sekali. Tak diragukan penafsiran jamaah sebagai para sahabat ini adalah penafsiran yang jelas, didukung oleh keterangan yang amat mantap. Karena memang kita tahu di muka bumi ini tidak ada satupun generasi yang terbaik tentu setelah para nabi dan rasul selain para sahabat. Sebagaimana apa yang disabdakan oleh nabi kita, khairukum qarni, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku ini, yang kita mengenalnya sebagai generasi sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi terbaik yang kedua, kata beliau melanjutkan, ini maknanya adalah generasi yang di bawah sahabat yang kita kenal dengan istilah tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi terbaik ketiga adalah yang di bawah tabi'in yang kita mengenal istilahnya sebagai tabi'ut tabi'in. Ini Sahih Bukhari 2651, Muslim 2535. Inilah 3 generasi terbaik yang direkomendasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diperintahkan kita mengikuti mereka. Inilah yang disebut sebagai generasi awal salafus soleh. Makanya tak aneh kalau Allah pun saat menyebut siapa orang-orang yang akan Allah berikan berbagai keutamaan, yaitu orang-orang yang Allah ridho kepada mereka, lalu Allah janjikan kepada mereka surga dan akan kekal di dalamnya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. Mari kita lihat.
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Allah bercerita tentang kelompok-kelompok yang Allahnya ridho, mereka juga ridho. Allah akan janjikan surga. Siapa saja di sini Allah berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Pertama mereka adalah para pendahulu umat ini. Wabil khusus ya para sahabat tentunya dari kalangan muhajirin dan ansor. Terus siapa lagi? Apa hanya mereka sahabat aja? Tidak. Yang dijanjikan kebaikan cuma tidak berhenti para sahabat. Sahabat patokan utama. Jelas pada ayat ini. Tapi siapa lagi? Walladzina tabauhum biihsan, dan yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Yang mengikuti para sahabat. Mengikuti apa? Tentu dalam masalah yang terkait terutama agama, akidah, pemahaman, khuluq dan sebagainya. Ini Allah janjikan. Apa yang Allah janjikan? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho. Dan mereka pun ridho pada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah menjanjikan bagi mereka, yaitu siapa? Sahabat dan yang mengikuti sahabat. Sampai kapan? Para ulama tafsir, ila yaumil qiyamah, sampai kiamat siapapun ini berlaku. Anda mengikuti sahabat, Anda termasuk orang yang berhak mendapatkan tadi yang Allah katakan. Diridhoi oleh Allah dan Allah janjikan wa'adda lahum jannati tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Akan kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Itu adalah kemenangan yang amat besar. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Maka jelas al-jamaah ditafsirkan sendiri oleh Nabi adalah sahabat, kemudian diikut sertakan wabil khusus tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan diikuti dengan siapapun yang mengikuti jejak mereka. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, pertanyaannya, kalau kita hari ini benar ahlus sunnah, ahlul jamaah mengikuti sahabat, sahabat mana yang suka ziarah ngalap ke kuburan orang yang dianggap utama, lalu di sana ngalap berkah? Sahabat yang mana? Tabaruk di sana? Sahabat mana yang suka melakukan gitu? Apalagi berjam i'tikaf di kuburannya si fulan? Antar sahabat misalkan, sahabat mana yang melakukan itu? Sahabat mana pula yang belajar ilmu kebal atas nama ini ilmu hikmah, ilmu laduni, ilmu karomah? Sahabat mana? Sahabat mana yang suka membuat raja-raja dan jimat-jimat lalu menjualnya untuk kepentingan duniawi? Sahabat mana? Sahabat mana yang setelah wafatnya Nabi SAW, padahal mereka orang yang terbaik, lalu ngaku-ngaku saya ini ketemu Nabi dalam keadaan hadir, seperti yang dilakukan oleh sufi pendongeng? Sahabat mana? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Adakah satu saja mereka yang pernah menyatakan aku pernah menemui Nabi dalam keadaan hadir setelah wafatnya beliau? Jika tidak, ahlus sunnah mana yang Anda akui dan klaim? Apakah golongan-golongan pemuka yang Anda agungkan itu lebih mulia dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain? Sahabat mana yang suka membuat solawat-solawat baru, padahal para sahabat adalah pakar bahasa Arab yang sangat terkenal pastinya? Adakah di antara mereka yang membuat solawat-solawat baru dan yang lalu mereka ijazahkan kepada muridnya atau generasi di bawahnya? Apalagi dengan iming-iming barang siapa yang membaca solawat, misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bikin solawat sendiri, solawat Bakriyah, solawat Umriyah, solawat Utsmaniyah,
lalu katakan, nih sholawat ini bikinan aku, barang siapa yang membacanya setelah subuh 777 kali, maka dia akan nanti mayatnya diiringi Nabi dan sebagainya, seperti yang dibikin dusta oleh tukang-tukang sufi. Mana? Kalau begitu bagaimana Anda akan mengalahin ada orang yang mengklaim kami pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidahnya seperti ini, dalam ibadahnya seperti ini? Allahul Musta'an. Tak diragukan lagi, ini adalah khurafat, pembodohan dan pembonsaian makna serta distorsi makna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwan azani Allah wa ikum. Jadi sekali lagi, kalau kita mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari definisi pertama ini, berarti kita menyatakan kita mengikuti para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Pengertian jamaah itu tadi, jamaahnya sahabat, jamaah tabi'in, jamaah tabi'ut tabi'in. Yang kedua, sebutnya hampir senada tadi, tapi sengaja dipisahkan agar bisa dipahami lebih spesifik pengertian, yaitu para ulama ahli ijtihad dari kalangan ahli sunnah, yang dikenal ulama ahli sunnah. Mereka juga sering disebut sebagai al-jamaah. Ulama kita menyebut itulah jamaah. Ya, ini yang menyatakan ini pendapat Ibnu Mubarak, Ishaq bin Rohawiyah, juga sekelompok atau ulama-ulama salaf ya terdahulu banyak yang menyatakan ini. Contoh, lamma su'ila Ibnu Mubarak anil jamaah minal ladzina jama'a alladzina yang bagi ayyuqtada bihim. Wahai Ibnu Mubarak rahimahullah, siapa yang meragukan keilmuan Ibnu Mubarak? Ya, jadi ada orang yang tanya, wahai Ibnu Mubarak, ya, saya pengen tanya, manil jamaah alladzina yanbaghi ayyuqtada bihim? Siapakah jamaah yang layak aku ikuti? Siapa yang aku patut mengambil teladan padanya? Pertama, Ibnu Mubarak langsung menyebut orang, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum, itu jamaah. Abu Bakar, Umar, itu jamaah. Orang ini bertanya lagi, qadmat Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhum sudah wafat. Jadi kita ikut siapa nih jamaahnya? Dijawab lagi oleh Ibnu Mubarak, fulan wa fulan. Ya, disebut nama ulama lainnya. Kemudian dikatakan Abu Hamzah As-Sukri jamaah. Ini seorang ulama zaman dulu. Termasuk jamaah, masih kata Ibnu Mubarak, ya Abu Hamzah As-Sukri. Abu Hamzah ini adalah Abu Hamzah Maimun Al-Marwazi rahimahullah. Itulah jamaah. Lihat Al-I'tisam juz 1 halaman 771. Jadi di sini ulama-ulama ahlu sunnah. Ya, bidang tafsir, bidang hadis, bidang fikih yang dikenal mereka konsisten mengikuti sunnah, juga ini boleh disebut dimasukkan dalam ahlus sunnah wal jamaah. Mereka pemuka-pemuka kita. Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana terdapat dalam Al-Ulul Aliyil Qadir halaman 120, beliau telah pernah berkata, al-qawlu fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu 'alaiha alladzina ra'aituhum. Pendapat saya terkait sunnah yang saya berada di dalamnya, dan juga orang-orang lain begitu, semisal Sufyan, Malik dan selain dari mereka. Di sini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebut ahli sunnah itu dengan nama-nama, ya, ahli sunnah wal jamaah lengkapnya. Contoh ulamanya langsung disebut Imam Sufyan, Imam Malik dan sebagainya. Sebab mereka pemuka ulama dari kalangan ahlus sunnah. Ya, terlebih lagi terutama ahlul hadis. Terutama sekali para ahli hadisnya. Mereka lebih layak pertama mendapat gelar ahlus sunnah wal jamaah. Maka jangan heran banyak di antara ulama kita yang mereka menyusun kitab akidah untuk menunjukkan akidah yang hak, yaitu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka menyebutnya dengan akidah ashabul hadis, katanya. Akidah ashabul hadis, bukan akidah ahlus sunnah wal jamaah.
Padahal yang dimaksud ashabul hadis ini ya ahlu sunnah wal jamaah. Cuma karena ahlul hadis jadi garda terdepannya ahlu sunnah, maka istilahnya akidah ashabul hadis. Contoh Abu Utsman Ismail As-Sobuni. Beliau memiliki kitab yang sudah sangat kita terkenal, mungkin kita semua sudah membacanya. Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Beliau bikin kitab ini. Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Ya, beliau menyandarkan akidah ahlu sunnah, akidah salaf itu dengan akidahnya para ahli hadis. Karena para ahli hadis adalah garda terdepan dalam membela paham ahlu sunnah wal jamaah yang hakiki. Awas, bukan ahlu sunnah wal jamaah KW, bukan ahlu sunnah karbitan, bukan ahlu sunnah wal jamaah beneran. Sebab nanti kita takutnya nanti yang KW 7 lagi ahlu sunnah wal jamaahnya repot, bukan KW 3 lagi ya. Ini jadi ahlu sunnah ini Imam Bukhari rahimahullah juga saat menyebut tentang golongan yang selamat sama ahlu sunnah wal jamaah, nama lainnya Taifah Mansuroh, Al-Ghuraba, Salaf, ya, As-Sawadul Agum. Maka beliau mengatakan ya, yakni ahlu sunnah wal jamaah ini yang merupakan golongan yang selamat, ashabul hadis katanya. Sama. Mereka ini para pengemban hadis, para ahli-ahli hadisnya. Ya, bahkan Imam Ahmad rahimahullah saat ditanya tentang ya anil firqatin najiyah fi hadisil iftiraq, ya, satu golongan yang selamat terkait hadis tadi, umat akan pecah dan hanya satu selamat, firqah najiyah, nama lainnya firqah najiyah. Siapa itu wahai Imam Ahmad satu golongan yang selamat ini? Maka Imam Ahmad menjawab, illam yakunu ashabal hadis fala adri manhum. Kalau mereka yang selamat ini, ahlu sunnah yang selamat ini, golongan selamat ini bukan ahlu hadis, aku tidak tahu siapa lagi emangnya. Ada lagi. Seakan-akan Imam Ahmad menganggap ahlul hadis ini sebagai garda terdepan yang membawa gerbong ahlu sunnah wal jamaah. Lihat dalam kitab Syarh Ashabil Hadis halaman 25. Dari sini kita bisa simpulkan ahlu sunnah wal jamaah pengertiannya tadi, yang pertama yang mengikuti sahabat, tabi'in, tabi'in. Yang kedua, ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka juga yang dikenal mengikuti terutama para ahli hadis zaman dari zaman ke zaman. Ya, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, terus di zaman kita ini sampai pada zaman kita seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dan lain-lainnya. Tentu tidak ada yang maksum selain Rasulullah SAW. Tapi paling tidak mereka adalah orang yang paling dikenal komitmen menjaga sunnah Nabi, menjaga akidah salaf, menjaga akidah ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang kedua. Lalu ada lagi sebetulnya pengertian jamaah. Selain jamaah itu sahabat, kemudian para ulama yang mengikuti jejak mereka, yang dikenal adalah mereka yang tetap taat dalam ulil amri, sekalipun ulil amrinya ini jelek, buruk, bobrok, selagi zahirnya muslim, tetap taat kepada mereka dalam hal yang tidak melanggar perintah Allah. Tidak boleh kita memberontak, tidak boleh kita khuruj, apalagi melakukan kudeta. Itu jamaah. Tadi jamaah di sini pengertian jamaah tetap berada dalam satu pimpinan wilayah pemerintahan. Ketika kita di Indonesia telah terpilih pimpinannya, zahirnya muslim, kalaupun mereka pimpinan kita ada kesalahan, haram bagi kita melakukan demo, apalagi mau mencoba kudeta. Ini yang berkali-kali ana sampaikan, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkali-kali ana sering menyampaikan. Orang-orang model Islam Bahrawi yang selalu ya melentarkan fitnah keji, padahal berkali-kali kami katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah salah satu tandanya ini. Dari mana Ustadz mengertikan jamaah itu kita taat dalam satu wilayah?
yang telah ada di pemerintahan muslim, walaupun pemerintahannya misalkan ada kezoliman, kita nggak boleh berontak. Mari kita lihat. Nabi kita bersabda, man ro'a min amirihi ma yakrah. Barang siapa yang melihat pada amirnya. Amirnya ini bisa presiden, perdana menteri, pokoknya pemerintahnya. Ulil amrinya. Ma yakrah, apa yang ia benci. Nepotisme, kadang melakukan kezoliman. Tentu kita benci. Dan ini terjadi mungkin pada ulil amri, siapapun. Dohirnya masih muslim. Apa yang Nabi lakukan? Apakah berontaklah dia, gulingkan, kudeta, demo? Wallahi Nabi tidak mengatakan. Yang beliau katakan, fal yasbir alaih, sabar kamu menghadapinya. Tidak cukup di situ, beliau mengatakan, fa innahu man faraqal jamaah shibron. Karena barang siapa yang berani memisahkan dari al-jamaah. Coba antum lihat. Di awal hadis ini Nabi cerita tentang taat kepada amir, ulil amri. Dihubungkan di ujung hadisnya, dan jika Anda ketika melihat karena pimpinan Anda yang masih muslim ini zolim, fasik, nepotis, lalu Anda mencoba memisahkan diri dengan demo, apalagi mau kudeta. Nabi menyebutnya faraqul jamaah. Anda memisahkan dari al-jamaah. Karena pengertian al-jamaah itu tadi amir. Apa ancamannya? Famat, siapa yang berani tadi memisahkan ketaatan dari pemerintahan muslim tadi, dia lalu melakukan pemberontakan apalagi kudeta, naudzubillah, dia mati, maka illa mitatan jahiliyah, matinya laksana bangkai jahiliyah. Bukhari 7053, Muslim 1849. Yang mau Anda fokuskan di hadis ini, Nabi menghubungkan min amirihi, keamiran, pimpinan satu wilayah negara namanya amir. Ya, mau sekarang istilahnya presiden kek, perdana menteri kek, mau apa pokoknya ulil amri. Lalu dia mendapati tidak perkara yang tidak disukai tadi, kezoliman, fasik mungkin, tapi dohirnya masih muslim. Yang Nabi katakan, al-yasbir, sabar. Mengapa? Mereka ini jamaah. Nabi menghubungkan pemerintah ini sebagai al-jamaah, pemerintah yang muslim dohirnya. Dan ketika kita mulai melakukan pemberontakan, lalu kita mati, mata mitatan jahiliyah. Maka atas dasar hadis ini, ya, kita diperintahkan untuk tetap konsisten dalam al-jamaah. Ciri ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka yang tak mau melakukan apalagi penggulingan kepada pemerintahan sah yang masih muslim walaupun zalim. Ini yang berkali-kali kita kadang kala jujur aja kayak orang Islam Bahrawi, ngomong seenaknya. Disangkanya manhaj kita ahlu sunnah, yang sama kita ini ahlu sunnah, dia nyebutnya Wahabi apa, sarang teroris lah, ISIS lah, orang yang mulutnya paling berbisa, naudzubillah min dzalik. Ngeri melihatnya, nuduh seenaknya. Orang ini nggak paham ahlu sunnah wal jamaah itu salah. Walaupun dia mengistiqlahnya Wahabi, taunya gitu doang. Udah, Allahul musta'an. Ikhwan, dengan demikian kita tahu bahwa pengertian inilah yang makanya Imam At-Tabari rahimahullah, bisa kita lihat juga dalam Fathul Bari juz 13 halaman 37 mengatakan wasawab annal murada minal khabar luzumul jamaah alladzina fi ta'ati man ijtama'u ala ta'mirih. Pengertian benar, salah satu pengertian yang benar nih dari tentang jamaah itu katanya ya adalah luzumul jamaah. Kita konsisten tetap berada dalam al-jamaah. Yaitu apa? Alladzina fi ta'ati man ijtama'u ala ta'mirih. Yaitu mereka yang selalu taat pada orang yang telah secara ijma mereka ini terpilih jadi amir, jadi pemimpin negara. Ya, maka barang siapa faman nakasa bai'atahu, barang siapa yang berani melepaskan baiatnya, walaupun baiat perwakilan kita sudah terpilih, maka kharaja 'anil jamaah, orang ini berarti dikatakan telah keluar dari al-jamaah. Ya, karena ahlu sunnah wal jamaah itu salah satu inilah yang kadang kala
golongan-golongan Hizbiyun nganggap Salafi pengecut, nggak mau diajak demo, ini pemerintah begini. Kita tetap, karena kita tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh melakukan tindakan-tindakan semacam itu berdasarkan tadi kata Nabi, falyasbir, sabar. Nabi tidak mengatakan demolah kalian, tidak, tapi falyasbir. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal sebagai kelompok yang tak mau melakukan pemerintah, apalagi pemberontakan terhadap pimpinannya, walaupun pimpinan itu zalim, selagi dia zahirnya masih muslim. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masuk pembahasan terakhir, dan ini masuk pembahasan paling urgen, karena di sini yang paling sering juga disalahpahami, didistorsi pengertian jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu maksudnya banyaknya pengikut? Yang banyak pengikutnya bikin organisasi kelompoknya ada sekian juta, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa pasti begitu pengertiannya? Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Di masa-masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 3 generasi utama, tentu kelompok pembela kebenaran ini jadi mayoritas. Ya, di 3 generasi utama ini mereka jadi mayoritas. Ya, ahli batil terpinggirkan. Tapi mulai abad keempat dan seterusnya, umat semakin rusak, semakin jauh dari agama. Kelompok yang awal-awal ini sering pula disebut sebagai as-sawadul a'zam, mayoritas kalau bahasa bebasnya. Dan memang ada hadis, yang hadis ini sahih, di mana Nabi kita mengatakan, fa idza ra'aitumul ikhtilaf, jika kalian menjumpai perselisihan. Di hadis awal Anda sudah menyampaikan, pegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Di hadis lain jamaah. Di hadis ini, fa'alaikum, pada saat itu Anda harus berpegang pada bisawadil a'zam, berpegang kepada as-sawad al-a'zam. Ini Ibnu Majah 3950. Hadis ini hasan dengan banyaknya jalannya, sebagaimana dikatakan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Shahihah 1331. Ikhwan, as-sawadul a'zam dalam bahasa terjemah bebasnya itu mayoritas, kelompok manusia yang banyak. Itu pengertiannya tidak mutlak, karena dalam realitanya didukung ayat-ayat Quran dan hadis-hadis sahih, bahkan justru semakin hari kebanyakan manusia itu mereka tersesat dari jalan Allah. Jadi pengertian as-sawadul a'zam itu as-sawadul a'zam yang terjadi di 3 generasi utama, ya ikuti. Walaupun hari ini Anda sendirian, ketika Anda mengikuti kebenaran yang dianut oleh as-sawadul a'zam masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, walaupun Anda hari ini cuma 1 orang, 2 orang, Anda tetap as-sawadul a'zam dengan mengikatkan kepada pemahaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mengapa? Karena justru kalau as-sawadul a'zam diartikan secara mutlak, tidak sedikit Al-Quran, Sunnah, maupun perkataan ulama yang menunjukkan umat ini justru jika kita mengikuti kebanyakan orang, mayoritas, rusak kita ini, hancur. Contoh, mari kita lihat. Pertama, apa yang Allah firmankan dalam surah Al-An'am 116. Ayat ini berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti aksar, mayoritas manusia, apa yang terjadi? Allah katakan yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan Anda dari jalan Allah. Di ayat ini sawadul a'zam, sesat.
Ya, mayoritas. Aksar. Berarti ini tadi yang anak sampaikan. Sawadul a'zamnya di masa sahabat tabi'ut tabi'in, yes. Tapi pada umumnya setelah masalah itu rusak, justru Allah juga mengatakan kebanyakan manusia sesat. Ini bukan cuma di ayat ini. Di ayat lain, Allah kalau bicara tentang mayoritas, justru negatif biasanya. Contoh, surat Yusuf ayat 40. Amaru an la ta'budu illa iyyah. Allah telah memerintahkan agar kamu jangan sekali-kali menyembah kecuali Allah. Zalikad dinul qayyim. Ini adalah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Walakinna, akan tetapi aktsarun nas, mayoritas manusia la ya'lamun, tidak ngerti masalah ini. Kebanyakan tuh yang ngerti cuma sedikit. Di sini Allah menghubungkan mayoritas tidak paham. Ya, andai kata sawadul a'zam itu selalu mutlak, artinya pokoknya asal pengikut banyak. Benar, ini buktinya kalau Allah katakan kebanyakan enggak. Ya, enggak mungkin ucapan Nabi bertentangan. Ya, juga ada ayat lain, ya, yang banyak kebanyakan manusia itu dihubungkan dengan ketidakbaikan. Ar-Ra'd ayat 1. Allah berfirman, ya, pada ujung ayatnya, walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Walakinna aktsarun nas, kebanyakan manusia, mayoritasnya la yu'minun, tidak beriman. Jadi kalau justru Allah menghubungkan mayoritas itu dengan yang nggak benar, kufur, tidak mengerti, jahil. Andai kata sawadul a'zam mayoritas itu asal banyak pengikut, ahlus sunnah wal jamaah, enak aja. Orang kafir bisa jadi ahlus sunnah wal jamaah karena mereka saat ini mayoritas. Gitu. Sementara Allah sendiri menyebut kebanyakan nggak benar. Ya, makanya juga ikhwan dibantu dengan beberapa hadis seperti Sahih Muslim 145. Bada al-Islamu ghaliban. Islam awalnya datang dalam keadaan sesuatu yang dianggap asing. Wa sayaudu ghaliban kama bada'a. Kelak akan jadi asing lagi. Kenapa dianggap karena asing lagi? Karena ketersedikitannya. Jadi minoritas lagi. Tidak kalian akan banyak lagi. Ya, tidak. Ini menunjukkan justru pengikut kebenaran, jumlah dari sisi jumlah semakin sedikit. Itu, ikhwan azanillah wa iyyakum. Karena itu para ulama kita maka dengan tegas-tegas menjelaskan tentang sawadul a'zam, bukan dari jumlah orang. Anda walau sendirian bisa disebut jamaah. Kita kan kalau jamaah biasanya kan ada banyak nih. Ya, padahal sendirian pun Anda bisa disebut sawadul a'zam, bisa disebut jamaah. Ketika Anda mengikatkan kepada zaman masa-masa awal Islam, sahabat, tabi'in, tabi'in. Anda walaupun sendirian jamaah. Anda ahlul haq. Anda sawadul a'zam, mayoritas. Mayoritas itu dengan mengikatkan diri pada masa dulu. Ya, mana dalilnya? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana terdapat dalam syarah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, halaman 160 mengatakan al-jamaah ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah adalah apa tuh jamaah? Ya, apapun yang cocok dengan al-haq. Al-haq itu tidak lain Quran, tauhid, sunnah, dan apa yang ditempuh salah. Wa in kunta wahdak, walaupun Anda saat itu sendirian. Anda sendirian. Jutaan orang di sekeliling Anda kebatilan, pengikut kesyirikan, pengikut kebatilan, pengikut kebid'ahan. Saat Anda konsisten dalam akidah sunnah, walaupun Anda sendirian, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak, walau Anda sendirian, Anda adalah al-jamaah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Fudail bin Iyad
rahimahullah mengatakan, alaika bitariqil haqq, hendaklah kalian menempuh jalan kebenaran, wala tastauhish liqillatis salikin, jangan Anda kecil hati dengan sedikitnya orang yang mengikuti kebenaran. Ya, walaupun sedikit, Anda jangan kecil hati. Tapi masih kata Fudail bin Iyad rahimahullah, wa iyyaka wa tariqal batil, waspada kalian dari jalan kebatilan, wala tabtaru bi kasratil halikin, dan jangan tertipu dengan banyaknya pengikutnya. Justru di ulama-ulama dulu pengikut kebenaran sedikit, jangan tertipu dengan banyaknya orang yang batil. Lihat Madarijus Salikin juz 1 halaman 22. Dan yang paling langsung redaksinya Abdullah bin Mubarak yang wafat tahun 181 Hijriah, masih dekat dengan masa-masa awal. Pernah ditanya tentang apa itu definisi sawadul a'zam. Ini langsung redaksinya. Jadi jangan ada yang mengatakan ini tafsiran anak, bukan kelas anak nafsirin. Anak begini cuma merangkum, mengatakan aja, mengutipkan. Coba kita lihat redaksinya. Sa'ala rajulun Ibnul Mubarak. Suatu ketika Ibnul Mubarak pernah ditanya seseorang, ya Aba Abdurrahman, manis sawadul a'zam? Wahai Ibnul Mubarak, siapa sih as-sawadul a'zam? Maka Ibnu Mubarak menjawabnya, Abu Hamzah As-Sakuni. Beliau mencontohnya dengan satu orang yang saat itu dikenal paling berada di atas kebenaran, yang namanya Abu Hamzah As-Sakuni. Beliau tidak, As-Sawadul A'zam itu tuh organisasi itu tuh yang pengikutnya ada 5 juta misalkan, atau 30 juta, tidak. Hatta satu orang. Ini ulama ahli sunnah. Dia adalah Sawadul A'zam, walaupun satu orang. Lihat Hilyatul Aulia juz 9 halaman 238. Bahkan Muhammad bin Aslam At-Tusi rahimahullah, ulama besar yang wafat tahun 242 Hijriah, pernah berkata, alaikum bittiba'i sawadil a'zam, wajib bagi kalian untuk selalu ikut as-sawad al-a'zam. Tadi terjemahan bebasnya sawad al-a'zam itu mayoritas. Tapi mari kita lihat di sini. Apa pengertian sawad al-a'zam yang hakiki? Padahal ini yang memberitakan ulama besar tuh, mengingatkan, ya awas katanya, kamu harus ikut sawad al-a'zam. Lalu qalu lahu, ada yang bertanya, siapa as-sawad al-a'zam? Maka beliau mengatakan, huwar rajulul alim awir rajulan. Ya, ia adalah as-sawadul al-a'zam itu satu atau dua orang yang benar-benar berilmu, al-mutamassikan bisunnati Rasulullah SAW wa tariqatihi. Siapa satu, walaupun hanya satu atau cuma dua ulama, tapi dia dikenal konsisten mengikuti sunnah Nabi dan jalan yang ditempuh Nabi, itulah as-sawadul a'zam. Bahkan ditambahkan, walaisal muradu bihi mutlaq al-muslimin. Bukanlah sawadul a'zam itu jumlah yang banyak, hanya dari sisi jumlah orang gitu, kuantitas, ya bukan. Bahkan faman kana ma'a hadaini rajulaini awir rajul, barang siapa yang mengikuti ulama yang telah dikenal konsisten sunnah, walaupun itu hanya satu atau dua saja, fahuwal jamaah, inilah al-jamaah. Wa man khalafa, tapi siapa yang menyimpang tidak mengikuti jalan ulama yang sudah dikenal mengikuti sunnah ini, maka dia adalah orang yang menyelisihi ahlul jamaah. Ini diberkatakan dalam, bisa kita lihat dalam Tabaqatul Kubra li Sya'rani juz 1 halaman 54. Yang paling terbaik terakhir adalah yang dikatakan Ishaq bin Rahawayh. Beliau ini adalah gurunya Imam Bukhari, Ishaq bin Rahawayh rahimahullah. Ya, bahkan dengan bahasa lebih tegas, beliau mengkritik orang yang menafsirkan sawadul a'zam itu dari sisi jumlah orang saja, kuantitas bukan kualitas gitu. Asal banyak orangnya
kami ahli sunnah wal jamaah, pengikutnya ada 50 juta misalkan. Tapi suka kedukun, sukanya syirik, sukanya jual jimat. Ngapain? Walaupun jumlahnya 100 juta, emang gua pikirin. Makanya tadi Ishaq bin Rahawai, gurunya Imam Bukhari rahimahumullah, sampai menyindir masalah ini. Lau sa'altal juhal manis sawadul a'zam. Kalau Anda bertanyanya kepada orang jahil, orang awam, siapa as-sawadul a'zam, mayoritas? Lalu mereka akan menjawab, jama'atu an-nas. Mereka ini kelompok yang terbanyak, manusia banyak. Wala ya'lamuna, dan mereka tidak tahu. Masih kata Ishaq bin Rahawai rahimahullah, annal jama'ata, sebetulnya jamaah, ya, atau dengan nama lainnya tadi sebagai sawadul azam, alimun mutamassikun bi asarin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariq. Mereka seorang alim yang benar-benar alim dan mengikuti asar jejak-jejak Nabi serta mengikuti thariqah yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman kana ma'ahu wa tabi'ahu, barang siapa yang mengikuti ulama yang konsisten, ya, berada di jalannya, mengikuti ulama yang telah dikenal konsistennya ahlu sunnah, fahuwal jamaah, inilah al jamaah. Wa man khalafahu fi, dan siapa yang menyelisihi ulama yang telah dikenal ini, dia tidak mau mengikuti ulama yang telah dikenal menempuh jalan sunnah ini, maka tarokal jamaah, justru dia dianggap telah meninggalkan al jamaah. Lihat Hilyatul Aulia juz 9 halaman 238. Terakhir sekali, sebagaimana terdapat dalam Faidul Qadir juz 4 halaman 99, Imam Baihaqi rahimahullah mengatakan, idza fasadatil jamaah fa'alaika bima kanu alaihi min qabl wa in kunta wahdak. Ya, jika di suatu masa, ya, kaum muslimin telah bobrok, kebanyakan ini rusak nih, walaupun ini banyak nih, tapi udah rusak, maka fa'alaika bima kanu alaihi, wajib atas kalian semua untuk berpegang pada pemahaman orang-orang terdahulu, yaitu terdahulu itu maksudnya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wa in kunta wahdak, walaupun Anda sendirian saat itu. Yang lainnya sufi, murji'ah, mu'tazilah, akidah yang gak jelas, yang pokoknya parah-parah. Anda sendirian di tengah itu, maka Anda tetap, jika telah rusak semacam itu, Anda terus ikut kepada yang orang-orang sebelum Anda, yaitu sahabat tabi'un, tabi'ut tabi'in. Wa in kunta wahdak fa innaka antal jamaah hina idin. Karena pada saat itulah Anda yang lebih layak dijuluki jamaah. Andalah ahli sunnah wal jamaah, walaupun sendiri. Sementara yang banyak batil itu ahlul furqah, tukang pemecah belah. Itu yang memecah belah. Anda yang ahli sunnah wal jamaah. Itu disebut oleh Imam Baihaqi rahimahullah. Dengan ini semoga apa yang Anda sampaikan menjadi pelajaran berharga pada kita. Betapa hari ini dengan kita telah paham ahlus sunnah wal jamaah. Ukur kalau orang ini tidak ngomong ahlus sunnah wal jamaah, tapi masih senangnya dia ini tadi jual raja, jimat, anti bacok, ijazah sholawat buatan sendiri. Tanyakan salaf mana, sahabat mana yang melakukan seperti yang Anda lakukan. Anda apa lebih mulia dari mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada yang mencontohkan radhiyallahu anhu? Satu saja. Apalagi bikin metode ibadah sendiri, bikin thariqat sendiri. Apakah Anda lebih berilmu dan lebih takut kepada Allah dibandingkan sahabat-sahabat? Tabi'in, tabi'in. Lalu bagaimana Anda berani berteriak kami ahlu sunnah wal jamaah? Apalagi ngomong garda terdepan lagi, ahlu sunnah. Ya, gereja dijaga, ahlu sunnah wal jamaah. Dangdutan paling depan, misal kata ini mas siapapun. Masa ahlu sunnah wal jamaah dangdutan dengan wanita yang nggak layak, misalkan
Allahul musta'an, bagaimana tidak malu menyebut diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah garda terdepannya, sementara kepada orang yang menegak teguh sunnah ya diolok-olok dan untuk membuat tadi distorsi, awas itu golongan Wahabi. Wallahi ini pembunuhan karakter dengan cara-cara kejam, curang, jahat, culas, dan distorsi pembodohan besar-besaran. Semoga Allah memaafkan kita semua, meluruskan niat-niat kita. Sebelum anak tutup, tetap apabila ada kata-kata anak yang keluar dari bahasa yang patut sebagai manusia, tetap anak minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kita tutup kajian kali ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.